Smart listeners, seekor induk gajah melahirkan anaknya sambil berdiri dalam waktu beberapa menit saja. Ketika bayi gajah tersebut jatuh ke tanah, maka hal pertama yang dilakukan oleh induk gajah adalah mendorong keras dengan belalainya ke arah tubuh bayi yang baru saja menghirup udara bebas untuk dapat berdiri. Bayi gajah mencoba berdiri dengan kaki-kakinya yang masih sangat lemah, namun terjatuh kembali karena kakinya yang masih goyah. Sang induk kembali mendorong dengan suaranya yang melengking dan dengan belalainya yang keras, mendorong bayinya untuk berdiri kuat. Demikianlah berlangsung beberapa menit hingga si bayi dapat berdiri dengan kokoh. Anak gajah hanya memerlukan waktu 1-2 jam dari kelahirannya untuk dapat berjalan. Setelah mulai dapat berjalan, maka anak gajah mencari puting susu induknya dan menyusu. Sampai usia 2 hari, anak gajah ini sudah cukup kuat untuk bergabung dengan kawanan gajah dewasa lainnya. Induk gajah memberikan susunya sampai 6 bulan pertama dan merawat anaknya selama 4 tahun. Bayi gajah mulai merumput usia 2 tahun hingga usia 6 tahun. Belajar dari induk gajah. Induk gajah tahu bagaimana mempersiapkan anaknya untuk akhirnya dapat berdiri sendiri menghadapi dunianya. Bila gajah dapat melakukannya dengan baik, maka manusia tentunya lebih baik dari seekor gajah. Orang tua yang bijaksana tahu dan memahami sejauh apa mereka dapat menjadi gantungan bagi anak-anaknya. Mendidik anak pada hakikatnya adalah menjadikan anak sebagai pribadi yang mandiri. Kemandirian adalah kemampuan anak dalam berpikir dan melakukan sesuatu oleh diri mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada orang lain. Smart listeners, sesungguhnya sejak kecil semua anak menyukai kemandirian. Kemandirian itu diekspresikan dengan rasa ingin tahu yang besar, rasa ingin mencoba yang besar, dan tidak takut dengan kesulitan. Lihatlah seorang bayi, bahkan baru tengkurap saja, semua benda yang ada di dekatnya akan coba didekatkan ke mulutnya untuk dia teliti. Saat anak baru merangkak, maka ketika melewati suatu tangga di rumahnya, maka tanpa ragu ia akan memanjatnya. Dia tidak takut terjatuh, juga tidak takut untuk terpleset ataupun ketakutan lain seperti yang dirasakan oleh orang tuanya. Sebagian anak pun bahkan menjadikan rumahnya sebagai wahana outbound, kasur sebagai arena trampolin, latihan keseimbangan dengan 2 kursi yang didekatkan, bahkan melakukan flying fox dengan gorden. Bagi anak, benda apapun yang ada di dekatnya adalah sumber keingintahuan yang besar, sumber permainan, dan menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka. Orang tua pun tidak harus keluar banyak uang. Tetapi faktanya tidak semua orang tua memberikan kesempatan pada anak untuk mereka berpetualang untuk mengasah kemandiriannya. Ketika anak baru belajar makan, dan tentu saja makannya akan belepotan, maka sebagian orang tua mengambil alih sendok anak. Ketika anak main air, orang tua melarang dengan alasan nanti sakit, nanti flu, air mahal nak, nanti terpleset. Dan segudang berita yang mengkhawatirkan terus ditembakkan ke dalam pikiran anak-anak. Lalu setelah anak dewasa, orang tua menuntut anaknya untuk mandiri. Bagaimana mungkin anak dapat mandiri dan pantang menyerah jika sejak kecil kesempatan mereka berlatih untuk mandiri dihilangkan begitu saja karena terus diambil alih oleh orang tuanya? Smart listener, tentu saja orang tua tetap harus memastikan keselamatan anak ketika bermain.
Tetapi yang harus dilarang itu adalah bahayanya yang merugikan anak, bukan mainnya. Bukan main berasnya yang dilarang, tetapi membuang berasnya ataupun mencampur beras dengan pasir. Maka mendampingi anak dan bijaksana dalam menjadikan setiap momen sebagai pengasah kemandirian anak adalah pilihan yang tepat. Kemandirian adalah kebutuhan anak yang harus terpenuhi sehingga mampu menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangannya, kemandirian anak merupakan proses belajar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah peranan orang tua. Maka ingatlah dengan kuat saat Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan. Oleh karena itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.